warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami berdua di sini. Teman-teman yang nonton video ini, siapapun Anda, dimanapun berada, kami doakan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal Alamin. Guys, di video kali ini kami berdua ngajak kalian mau react nih yang lagi viral nih di media sosialnya Indonesia gitu, mengenai suku Tionghoa Indonesia gitu katanya. Terus ini masalah suku Tionghoa yang di Indonesia ini, mereka itu merasa tersinggung ya atas viralnya ya mengenai korupsi yang 271 atau 72 T itu ya. 271 T dan pelakunya ada beberapa oknum yang beretnis suku Tionghoa. Jadi viral lah di media sosial antara Indonesia yang merasa pribumi dan Tionghoa yang dikatakan pendatang ya gitu. Kita lihat di sini komentarnya. Di sini ada komentar dari anonim ya, kita nggak sebutkan namanya gitu. Usir aja lah WNI keturunan Tionghoa yang macam-macam. Kita orang pribumi yang miskin makin miskin katanya. Terus dijawab sama temannya ini. Baca Kak. penjajah ekonomi Indonesia ya Bu, makanya dulu di era krisis moneter pada dijarah usahanya, harusnya mikir baik-baiklah usaha di sini malah makin banyak tingkah katanya. Kita lihat aja dulu ya kalau videonya sebelum kita komentar lagi selanjutnya. Ini dia videonya. Usir aja lah WNI keturunan Tionghoa yang macam-macam. Kita orang pribumi yang miskin makin miskin. Penjajah ekonomi Indonesia ya Bu, makanya dulu di era krisis moneter pada dijarah usahanya bla bla bla. Ini adalah komen-komen yang menurut aku rasis banget. Yang pertama, tidak semua orang Tionghoa itu korupsi. Banyak sekali orang Tionghoa di Indonesia yang berusaha mati-matian membangun usahanya, kemudian mereka bisa kaya. Banyak juga kok orang Tionghoa yang finansialnya gak stabil. Hanya karena ada segelintir orang yang melakukan korupsi, bukan berarti semua orang Tionghoa itu korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang non-Tionghoa, bukan etnis Tionghoa, juga banyak yang korupsi. Kenapa itu tidak diungkit di komen ini? Jadi ini ada saran ya untuk Ibu Irma Saryade 23 dan juga Irna Tiwi. Kalian itu kan orang Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang banyak suku, ras, agama, bineka tunggal ika lah. Masa gara-gara kasus Sandra Dewi atau beberapa kasus aja kalian langsung ngecap bahwa orang Tionghoa itu harus diusir, orang Tionghoa itu pantas korupsi makanya dulunya itu dijarah dan sebagainya. Itu kayak rasis banget tahu. Ada satu peribahasa dari Indonesia gitu bunyinya, tidak makan nangka tapi kena getahnya. Ya kira-kira seperti kasus inilah. Yang korupsi adalah orang Tionghoa yang bernama A, tapi gua pula yang kena, orang-orang Tionghoa lainnya juga kena, gitu loh. Mana boleh begitu? Jadi maksudnya kan orang yang makan nangkah, aku yang kena getahnya, gitu maksud dia gitu. Orang yang berbuat disalahin kita. Ini sama ya kayak dulu WTC, gedung WTC yang mengebom itu ISIS. Tapi seluruh dunia mengecap bahwa agama Islam itu rasis dan teroris. Gitu. Dan kejadian sama mereka nih warga Cina, etnis Cina Tionghoa. Mereka memang ya dari tahun 2000 berapaan gitu, yang korupsi itu memang yang maksudnya korupsinya yang mega corruption itu memang rata-rata etnis Cina Tionghoa yang karena mereka sendiri kalau misalnya itu kalau kita lah di daerah sini mungkin 10 miliar itu udah paling besar gitu. Kalau mereka TT-an pakai T. Triliunan gitu. Enggak lagi MM-an. Enggak MM-an. TT ya. Jadi orang yang makan nangka kita kena getahnya memang itu pasti terjadi. Seperti kami umat muslim yang melakukan itu bukan muslim Indonesia misalnya.
Tapi yang Muslim yang lain, orang yang memang udah teroris lah gitu kan. Tapi kami semua dibilang teroris, bahkan umat Muslim itu dibenci seluruh dunia dulu ya. Kurang disukai. Jadi memang apple to apple sih, memang perbandingannya, karena kita sama-sama istilahnya kata bilang dia rasis. Memang iya, serasis itu memang warga dunia ini, serasis itu. Karena memang satu orang itu contoh untuk yang lain. Jadi biasa kayak gitu. Satu yang berbuat, semua kena. Itu dia. Kita lihat dulu komentarnya. Ini dia komentarnya. Kita lihat ya. Katanya gini, gue orang Batak tapi menurut gue etos kerja orang Cindo memang lebih baik dari non Cindo katanya. Jadi kalau kau miskin coba introspeksi diri, bukan nyalahin orang katanya. Terus di bawahnya lagi, orang miskin yang selalu menyalahkan orang lain gitu. Selanjutnya Ibu Irma ini disenggol nih guys, sama si Imatiwi jangan-jangan ngomong sembarangan alias rasisme katanya. Namanya aja bermula dari awalan ir katanya. Jadi hatinya penuh dengan iri, dengki. Contohnya Irma. Itu nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya antara nama dengan sifat, belum tentu ada hubungannya ya guys. Lalu yang berikutnya, Harvey Muiz dan Helena Lim hanyalah keset kaki, makanya gampang ditangkap, sedangkan biangnya adalah pejabat oknum intern. Apa mungkin pejabatnya Tionghoa? Coba mikir, ini kutipan berita resmi. Sebenarnya ada satu kutipan bahwa tidak ada korupsi kalau tidak ada kesempatan. Jadi kesempatan dalam kesempitan. Enggak, maksudnya si etnis Tionghoa ini melakukan korupsi karena memang ada dukungan juga dari dalam internal dari pemerintah. Karena mereka kan nggak mungkin bisa menguasai sesuatu kalau mereka tidak kolaborasi gitu. Seperti Harvey Muiz ini kan kasusnya besar banget ya, 271 T itu, dan kerusakan hutannya udah dihitung semua jadi 271 T. Dan kenapa mereka tertangkap atau ini? Mungkin karena mereka sering flexing kali ya, apalagi Helena Lim ini flexing terus. Jadi ini ya. Jadi aku pernah lihat dia sama anaknya Pak Jokowi lagi podcast. Seluruh badannya ini dari rambut, anting, kalung semua itu. Udah ratusan juta. Miliar. MM-an. Satu cincin dia 14 miliar nggak salah ya. Masya Allah. Jamnya aja, jam yang dia pakai aja itu udah merek luar negeri paling mahal, MM-an. Jam awak kau nih. Kita pakai yang 200.000 aja berat ya. Sayang kan gitu ya. Nah, jadi dia karena flexing itu mungkin KPK atau apa gitu melacak ya, dari mana harta itu dapat gitu. Itulah bahayanya kalau kita korupsi tapi terlalu flexing, jadi orang melacak kita. Coba diajarin aja. Kayaknya terlalu drastis ya. Bukan dari nol. Memang dia dari nol sih kerjanya, tapi drastis ini. Tiba-tiba gitu menjadi orang yang kaya di daerah. Tiba-tiba langsung kaya. Tiba-tiba muncul udah kaya banget Bu Helena Lim. Kita lihat lagi ya. Ini dia. Dia ada lagi. Komennya rasis banget guys. Ini ya. Gak semua pejabat itu isinya orang Tionghoa ya. Kebanyakan juga pejabat itu kan juga pribumi ya guys ya. Dan apakah yang korup ini selalu pejabat yang keturunan Tionghoa? Kan enggak juga. Yang pejabat yang pribumi pun juga ikutan korupsi. Dan gini guys, mungkin kalian salah kaprah ya. 271 triliun itu nggak diambil sama si HM ini doang atau sama si Helena doang ya, tapi dibagi-bagi. 271 triliun itu adalah total kerugiannya. Dan kenapa kasus ini bisa up banget? Karena si HM ini istrinya seorang artis ya. Nah, kalau yang dari yang bisa aku cerna, si Helena dan si Harvey ini dia tuh cuma perpanjangan tangan aja, cuma calonnya doang. Sedangkan otaknya ini yang harus dicari guys. Dalangnya ini ada kemungkinan dalangnya ini adalah dalang ada di Malaysia. Bahkan hampir nggak bisa Atau ya. Makanya kasusnya ini hanya rame di si Harvey-nya ini sama Helena Lim-nya ini doang. Kalau ini menurut aku ya, beritanya ini besar-besaran dengan memanfaatkan namanya si Harvey Muiz ini sebagai suaminya Sandra Dewi dan juga namanya Helena Lim sebagai Crazy Rich PIK ini untuk menutupi dalangnya ini guys. Ini kalau menurut aku aja loh ya. Kalau kalian punya asumsi sendiri, monggo boleh komen ya. Juga gini guys, nggak semua orang Tionghoa itu kaya.
ya, banyak banget orang Tionghoa yang harus kerja keras juga guys untuk bisa hidup dengan layak. Aku Setuju sama Mbak ini. Ya. Nggak akan mungkin mereka melakukannya tanpa ada orang yang besar, karena mereka nggak mungkin menguasai lahan Indonesia tanpa ada izin dari orang yang lebih besar. Oke, lanjut. Lanjut. aku Banyak pernah komentar nemu ya. orang Tionghoa jadi tukang becak. Ada? Ya meskipun nggak banyak ya, yang aku nemuin di Surabaya itu cuma ada satu. Dan nggak semua orang pribumi itu nggak punya duit ya guys ya. Jelas. Banyak orang pribumi yang kaya tuh banyak. Banyak. Jadi kalian jangan sama ratain semua orang Tionghoa itu kaya-kaya, kemudian pikirannya licik dan suka korupsi. Nggak ya guys ya. Dan seperti juga kita jangan menyamaratain orang pribumi itu semuanya miskin-miskin ya. Kita ini kan negara Bhinneka Tunggal Ika ya guys ya. Iya, dia lebih paham Jangan ya. Karena hanya kan kesalahan satu atau dua orang, kemudian semua langsung ikut getahnya, Getahnya. langsung ikut dihujat. Nggak gitu ya guys ya. Ini memang tergantung sama sifat dan wataknya tiap-tiap orang. Di sini aku nggak menghakimi guys ya. Aku cuma ngasih pendapatku aja. Jadi ya semoga Bhinneka Tunggal Ika-nya kita ini nggak terpecah cuma gara-gara masalah beginian ya, atau gara-gara masalah pemilu ataupun masalah lain ya guys ya. Karena kita semua ini manusia yang sama, sederajat semua di matanya Tuhan. Oke, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, semua sama. Oke, ada komentar. Gue sih nggak peduli mau Cina, Padang, Batak, Jawa, koruptor ya koruptor, betul. Kalau udah otaknya koruptor, dia nggak nengok etnis. Yep. Mereka ada di semua suku, perilaku korupsinya yang harus diberantas, bukan sukunya yang dihujat. Ini seperti tadi makan nangka kena getahnya. Yep. Lanjut. Oke, di sini ada lagi yang komen. Yang pasti si mata sipit itu dimanfaatkan dan disuruh oleh si mata belalak. Aduh, ini bukan cara baru, sudah sejak era-era sebelumnya. Mereka lebih tahu dari Lebih kita. tahu dia. Namanya netizen, paling pinter ya enggak gitu. Semua agama mengajarkan kita mendapatkan uang itu dengan cara yang halal. Tinggal tergantung orangnya bisa dibilangin atau enggak gitu. Makanya aku bilang tadi nggak ada agama yang menyarankan untuk korupsi, itu nggak ada. Dan nggak ada suku atau menyarankan kita untuk korupsi. Memang korupsi ini karena ada kesempatan, dan kita cuek gitu loh. Bangsa Indonesia ini banyak yang cuek, ya udahlah. Mereka yang urus-urus ini terakhir setelah begini kita kaget seperti bom yang meledak gitu. Dan terakhirnya seperti tadi, dua orang yang jahat, dua orang yang melakukan korupsi, dan akhirnya satu suku, satu etnis dicap semua. Walaupun memang benar Indonesia ini yang mengendalikannya memang kebanyakan orang Cina, orang Tionghoa itu tadi, karena mereka tadi etos kerjanya lebih tinggi dari kita. Aku akui sih itu. Oke. Gimana teman-teman? Ada memiliki pendapat lain dari teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar ya. Terus video kali ini sudah kita react nih ya. Mana tahu ada komentar kami yang salah ataupun yang kurang pada tempatnya, berikan kritik dan saran Anda. Insya Allah di video berikutnya akan kami perbaiki. Oke guys, sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.